Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ini ya, Sudah terlihat Bu. di akuntansi perpajakan ya. Kita lanjutkan materinya ya. Di sini walaupun materi 4 dan 5 ini tidak menjadi acuan ya, karena kita kemarin sebelum UTS itu adalah penjurnalan ya untuk PPH ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada yang harus diperhatikan ternyata di aset berwujud ya untuk perlakuan akuntansinya ya. Sebetulnya ini pun sudah ya Anda pelajari mengenai aset berwujud ini di taxation 2 ya, taxation 2. Di situ ada pajak yang dipotong ya, yang dipungut terhadap aset suatu perusahaan karena mengalami penyusutan gitu ya. Karena beberapa golongan aset itu memang harus disusutkan dan aturannya itu disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan aturan fiskal ya istilahnya begitu. Tidak tidak diperbolehkan dengan aturan-aturan yang ada di standar akuntansi keuangan begitu ya. Waktu Anda bertemu dengan aset gitu ya. Makanya aset ini salah satu yang menjadi bahan untuk dilakukannya rekonsiliasi ya waktu itu. Waktu di taxation 2 ya Anda mendapatkan ini. Jadi sebelum Anda rekonsiliasi ya, sebelum materi rekonsiliasi gitu ya, Anda belajar dulu mengenai aset ya, apa istilahnya lebih lebih khususnya lagi mengenai penyusutannya begitu kan. Karena aturannya berbeda gitu ya antara akuntansi komersial gitu kan istilahnya gitu ya dengan akuntansi fiskal gitu. Makanya dilakukan penyesuaian ya, penyesuaian aturan gitu ya. Nah, penyesuaian aturan di sini juga apa istilahnya mengakibatkan jumlah rupiah gitu ya, jumlah nominal yang berbeda gitu ya. Bisa ditemukan berbeda antara penyusutan komersial dengan penyusutan fiskal gitu ya. Karena di fiskal itu ada beberapa yang tidak boleh gitu ya, ada yang dijadikan syarat gitu ya. Kalau misalkan Anda ingat dulu itu ada suatu tabel gitu ya. Nah, nanti juga kita akan, kembali ke sana ya, kita akan kembali. Nah, kalau sekarang di sini, kemarin mungkin, apa istilahnya, kita kegiatannya gitu ya, menjurnal gitu ya, untuk PPH ya. Nah, sekarang kita melihat ya aturan-aturan ya, aturan, yang memang bersinggungan dengan kegiatan akuntansi gitu ya. Nah, sini pun ya ada bisa ada penjurnalan gitu ya, tetapi tidak terlalu spesifik lah untuk melakukan penjurnalan, yang penting kita ingat kembali saja ya, bahwa dalam, apa istilahnya, aturan pajak dengan aturan SAK itu ada yang, berbeda begitu ya, antara lain adalah aset berwujud ya, kita lihat. Oke, di sini di slide, awal ya, di slide pertama ini diberikan bahwa, aset berwujud gitu ya, di awal juga, di taxation 2 bahwa aset berwujud itu memang harus wajib gitu ya disusutkan apabila memang, apa, periode, umurnya gitu ya, periode umurnya di mana bisa dilakukan suatu, apa istilahnya, suatu aktivitas, atas suatu aset itu yang lebih dari, 1 tahun begitu ya. Nah, yang kurang dari 1 tahun itu tidak boleh disusutkan gitu ya, di fiskal, ya di aturan fiskal. Oke, kita ingat kembalilah di sini ya. Oke, yang pertama di sini adalah adanya pengeluaran yang tidak boleh
istilahnya dibebankan sekaligus ya. Nah, kalau di apa istilahnya, di fiskal gitu ya, beban itu memang ada yang boleh diakui gitu ya, ada yang tidak boleh diakui gitu ya. Kemarin mungkin kalau Anda ingat waktu kegiatan, rekonsiliasi ya, ada yang namanya deductible expense gitu ya, ada yang non deductible expense gitu ya, gitu. Nah, di sini ini juga mengenai expense, mengenai pengeluaran gitu ya, yang memang diakui, dibolehkan gitu ya, untuk dijadikan suatu pengurangan kepada penghasilan, tetapi yang tidak dibebankan sekaligus, gitu ya. Kalau kita ingat kembali kemarin itu si aset itu memang identik dengan suatu penyusutan, gitu ya. Di mana penyusutan itu kita melakukan suatu pembebanan, begitu kan ya. Pembebanan dari, suatu harga perolehan gitu ya dari, aset gitu ya. Nah, kita bebankan ke mana? Ya kita bebankan kepada, apa, setiap umur ekonomi si aset kan ya, gitu. Jadi umur ekonomis aset berapa, nah setiap tahunnya gitu ya, kita akan membebankan gitu ya. Nah, pembebanannya ini tidak boleh dilakukan sekaligus ya, pembebanan dari harga perolehan aset. Ya walaupun gitu ya, walaupun nanti akhirnya gitu ya, pada akhirnya ya berapapun harganya gitu ya, berapapun perolehan asetnya, pada akhirnya akan dibebankan juga habis gitu ya, pada saat umur ekonomi si aset habis gitu ya. Nah, ini ada di pasal 9 ayat 2 yang Undang-Undang PPH. Di sini menjelaskan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau aset-aset ya yang memang dipakai untuk berkegiatan gitu ya, untuk operasional perusahaan, untuk mendapatkan pendapatan gitu ya, untuk misalnya menagih suatu pendapatan, untuk memelihara suatu penghasilan, itu kalau umur ekonomisnya lebih daripada 1 periode akuntansi, ya itu wajib disusutkan gitu ya. Nah, atau bahasa lainnya gitu ya, dikapitalisasi saat pengeluaran ya, untuk kemudian dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi ya. Jadi dikapitalisasi itu bahwa perusahaan mengeluarkan suatu kas gitu ya. Nah, kas tersebut itu bisa dijadikan suatu pengurang penghasilan ya, pengurang pendapatan. Bisa dijadikan suatu beban gitu ya. Oke. Masih ingat ya, itu ya, di taxation 2. Oke, kita lihat ini untuk, si aset ya. Si aset ini ada beberapa juga ketentuannya ya, untuk, mencatat ya, atau untuk, apa istilahnya, untuk gitu ya, bahwa si aset itu berapa, nilai perolehan atau, nilai pengalihannya gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ini ya untuk nilai perolehan atau pengalihan aset, berlaku nilai sesuai wajar ataupun harga pasar, ya. Nah, untuk apa? Untuk aset-aset yang tertera, di depan, ya. Jadi kalau misalkan yang pertama ini misalnya perolehan yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, ini berarti untuk mencatatnya gitu ya, untuk menilainya ya, bahwa perolehannya sebesar apa, atau misalnya pengalihannya itu diakui sebesar apa, yaitu sebesar nilai wajar ya, atau nilai pasar yang berlaku gitu ya. Untuk apa saja ya, pertama tadi untuk yang transaksi-transaksi mempunyai hubungan istimewa. Kemudian yang kedua untuk tukar menukar harta ya, harta dengan harta. Kemudian perolehan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan ya. Nah, ini biasanya ada indikasi-indikasi dari suatu usaha gitu ya, atau suatu bisnis yang membutuhkan pertolongan gitu ya, membutuhkan pertolongan di sini berarti dia kalau berdiri sendiri sudah ada kemungkinan gitu ya, kinerjanya itu
akan selalu menurun, ya, di mana nanti diperlukan yang namanya, join gitu ya, yang namanya gabung gitu ya, yang namanya, apa istilahnya, mmm, dimekarkan gitu ya. Nah, itu akan melibatkan, entitas yang lain, gitu ya. Nah, itu seperti apa pengakuan dari si aset masing-masing yang meleburkan diri begitu ya misalnya. Nah, itu berlaku, apa namanya, nilai yang wajar atau harga pasar ya. Jadi kalau misalkan ada yang saling tukar-menukar aset gitu ya, nah, di sini harus dinilai ya oleh Menteri Keuangan. Tidak bisa, misalnya kita mencatatkan sebesar nilai sisa atau nilai buku dari harta masing-masing yang ditukarkan gitu ya. Jadi harus dinilai dulu ya, atau bisa juga dengan cara, revaluasi gitu ya, dinilai kembali ini si asetnya, berapa sekarang nilai wajarnya gitu ya pada saat terjadinya apa namanya, penggabungan usaha gitu ya, atau pada saat terjadinya pengalihan atau tukar-menukar harta gitu ya. Kemudian, pengalihan selain dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, atau hibah kepada keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat ya, oh ini warisan ini ya, bisa nih warisan ke sini. Nah, sebetulnya ini juga boleh dengan, nilai, eee, ya nilai wajar. Nanti istilahnya juga sama, nanti nilai wajar ya, ada gitu. Ini keluarga dalam garis lurus satu derajat. 1 derajat, paham ya, 1 derajat ya, ini di taxation 1 ya, taxation 1 waktu menghitung PPh nih lah, ya biasanya yang PPh yang memerlukan, apa istilahnya, status-status gitu ya. Nah, kita biasanya menjumpai, garis keturunan gitu ya, 1 derajat ya. 1 derajat itu ya, ayah ke anak ke ayah, ayah ke kakek gitu ya, kakek ke Eee, apa berarti, ke anak gitu ya, ya ini hanya satu derajat soalnya ya, gitu. Jadi kalau misalkan dari siapa, dari kakek ke kita, ya misalnya sebagai cucu, nah itu sudah, tidak masuk dalam kategori ini ya. Jadi harus ada apa istilahnya, melalui proses turun waris terlebih dahulu ya, gitu ya. Apa istilahnya, kemarin juga untuk di perhitungan PPh-nya beda ya, misalnya, menghitung apa ya, yang berkaitan dengan warisan itu pengalihan properti biasanya ya, APBB, BPHTB gitu ya, pengalihan misalnya dari, ayah kita ke kita ya, itu, eee apa istilahnya, persentasenya berbeda ya, bahkan, free ya, mungkin nanti ke depan itu betul-betul, dibebaskan pajaknya ya, karena memang, warisan gitu ya, yang sudah diurus. Tetapi kalau misalkan dari kakek ke kita gitu ya, nah itu sudah tidak masuk dalam, warisan ya, gitu. Jadi masuknya ke kategori umum, tarifnya sama dengan tarif yang umum begitu kan ya, makanya untuk itu. Ini hanya mengingatkan lagi aja itu maksudnya garis keturunan 1 derajat, 2 derajat tuh seperti apa gitu ya. Kemudian badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial ya, yang memang ada di dalam peraturan Menko ya, peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pengalihan sebagai, pengganti saham atau dari penyertaan suatu modal ya. Jadi kalau misalkan apa istilahnya, kita ingin punya bukti kepemilikan gitu ya, membeli saham misalnya dengan tidak, eee, cash caranya gitu ya, tapi dengan mengalihkan, harta lain misalnya dengan aktiva lain. Nah, itu juga aktivanya harus dinilai, dengan wajar terlebih dahulu, harus sesuai dengan harga pasar ya. Tuh, terdengar nggak Ibu ya? Soalnya ini laptop Ibu kok kedip-kedip terus dari tadi. Terdengar, Bu. Terdengar Ibu. Lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang tadi adalah nilai yang
apa istilahnya, nilai wajar atau nilai pasar. Kemudian yang berikutnya adalah nilai sisa buku. Nah, yang seperti apa ini aktivanya ya, kalau nilai perolehan atau pengalihannya itu harus berdasarkan nilai buku ya, nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Dirjen Pajak. Yaitu untuk apa? Nah, untuk yang dua berikut ini ya. Yang pertama untuk warisan, yang kedua untuk pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib ya kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Ini sama ya, hampir sama dengan yang tadi ya, gitu ya. Sama dengan yang nilai wajar tadi ya. Oke. Jadi kalau yang ini ya, ini biasanya longgar ya istilahnya. Jadi nilai wajarnya itu bisa diakui dari nilai sisa buku ya. Oke. Kemudian yang berikutnya nih untuk nilai perolehan ataupun pengalihan aset yang berkaitan dengan aset juga ya, tetapi asetnya ini dalam bentuk persediaan nih ya. Aset-aset dalam bentuk persediaan ada suatu aturan lagi ya, ini Anda pasti ingat lagi nih, ya. Padahal, yang kita pelajari banyak gitu ya untuk menilai, apa namanya, HPP gitu ya, ada banyak cara. Tetapi kalau di fiskal, ya hanya ada 2 saja cara yang diperbolehkan ya, itu pun hanya boleh pilih salah satu gitu ya, dan harus taat azas ya, tidak boleh berganti-ganti ya, tahun ini average, tahun besok FIFO misalnya. Terus kemudian ganti lagi ke average. Nah, itu tidak diperbolehkan. Pilih salah satu saja ya. Mana average ataupun FIFO. Ya, ini untuk apa? Kalau yang nilai perolehannya ya apa namanya? Diakui dari average ataupun FIFO ya, yaitu untuk perolehan, persediaan dan penghitungan harga pokok penjualan ya. Oke, jadi yang berikutnya mengenai aset ini tidak selalu mengenai, harta perusahaan ya, harta dalam artian, mesin gitu ya, kemudian apa, kendaraan gitu ya, ataupun tanah gitu ya. Nah, walaupun misalnya Anda ketahui tanah itu, dikecualikan gitu ya dari, depresiasi ya, dari penyusutan dikecualikan gitu. Iya, karena memang, eee, apa istilahnya, sifatnya bertolak belakang gitu ya dengan, aset berwujud lainnya yang ada di perusahaan ya. Ya kalau mesin, kalau kendaraan itu kan semakin lama gitu ya, ya semakin menurun, kemampuannya gitu ya, harganya, nilainya gitu ya. Tetapi kalau tanah itu bertolak belakang ya, semakin lama nilainya malah, eee, semakin naik ya, malah punya nilai investasi gitu kalau tanah, berkebalikan. Terkecuali tanah itu memang dipakai, untuk kegiatan usaha ya, misalnya tanah perkebunan gitu ya, tanah pertanian, ya tanah yang seperti itu boleh disusutkan ya. Tetapi istilahnya kemarin bukan penyusutan gitu kan ya, Audit Section 2. Nah, istilahnya adalah masuk ke dalam apa istilahnya, depresi sebetulnya ya. Ya penyusutan juga ya, tetapi berbeda ya, berbeda kategori asetnya gitu ya. Oke, kemudian berikutnya, nah kita lihat di sini langsung ada ilustrasi. Sebentar, ini tadi pertama udah. Nah, kita lihat ya, ada beberapa ilustrasi dan nanti ada kasus ya di sini, apa namanya, ada beberapa peristiwa gitu ya. Kita lihat dulu ini dari ilustrasinya. Ini ada 3 perusahaan ya, ada PT Maha, ada PT Jonggring, ada PT Saloka gitu ya. Punya aset yang berbentuk kendaraan ya, bus ya. PT Maha punya bus Hino, PT Jonggring punya bus apa, MB, PT Saloka punya, bus Scania ya. Masing-masing
sudah diketahui ya, berapa nilai buku masing-masing, kemudian akumulasinya juga sudah diperhitungkan ya, sudah diketahui, sudah dihitung, sudah ditotalkan nih ya. Kemudian nilai wajarnya juga sudah ada. Nah, di sini ketiga perusahaan ini ya terlibat dalam transaksi pengalihan aset ya di tahun 2023. Oke, kita lihat pengalihan mana antar mana gitu ya. Oke, kita lihat di sini ilustrasinya. Bagaimanakah penentuan nilai perolehan atau pengalihan serta pengakuan keuntungan ataupun kerugian yang dilakukan untuk setiap transaksi berikut? Ya, misalnya yang pertama nih, yang pertama ada transaksi pertukaran bus Hino dan bus Scania. Ya, kita lihat kalau Hino itu kepunyaan Maha, Scania itu kepunyaannya Saloka. Ya, jadi ada pertukaran harta ya. Kita lihat satu-satu dulu ya. Nah, yang pertama ini ya, tadi adalah pertukaran Maha dengan pertukaran Saloka ya. Kita lihat dulu perolehannya ya. Tadi untuk pengalihan harta harus berdasarkan nilai wajar gitu kan ya, nilai pasar sebenarnya. Kita lihat nilai wajarnya ya adalah 425 ya. 425 Busino ya. Bus Hino. Nah, 425. Kemudian di sini ya sudah terhitungkan nih, karena di sini kan akan ada fiskal ya. PT Maha mengakui keuntungan. Ya, keuntungannya adalah sebesar 75 juta. Ya, nah keuntungan ini kan harus dikenakan pajak kan ya nantinya ya di dalam nanti perhitungan rekonsiliasi gitu ya, masuk gitu ya. Bahwa ini adalah keuntungan. Nah, ini adalah pendapatan gitu ya, penghasilan. Nah, 75 ini dari mana? Ya, berarti nilai wajarnya ya 425 ya dikurangi dari hasil penyusutannya ya. Penyusutannya tadi adalah nah nilai bukunya 650 ya. Nilai buku itu berarti keadaan aktivasi Hino saat ini ya. Itu. Kalau harga Hinonya ya itu tidak diketahui ya karena bisa jadi ini harganya harga perolehan awal gitu ya, perolehan awalnya berapa itu si Bus Hino ditempatkan di PT Mahanya itu tahun berapa gitu ya. Itu tidak diketahui, tapi langsung diketahui bahwa pada tahun 2023 ya keadaan si Bus Hino ini adalah nilai bukunya adalah sebesar 650 juta ya. Nah, ini harus dikurangkan dulu dengan depresiasinya kan ya. Nah, sudah diakumulasikan depresiasinya sebesar 300 juta ya. Jadi 425 dikurangi hasil dari pengurangan nilai buku dan akumulasi ya. Kita lihat. Nah, nih ya. Oke. Jadi ini masuk ke dalam keuntungan ya 75 juta. Kemudian PT Saloka seperti apa? PT Saloka. PT Saloka. Nah, PT Saloka. PT Saloka oke, terjadi pertukaran nih ya. Ada keuntungan masing-masing nih. PT Saloka nilai wajarnya 425 ya. 425 dikurangi dari hasil pengurangan ini. Ya, coba kita lihat. 425 dikurangi 550 dikurangi 425 dikurangi 350 ya, hasilnya adalah 75 juta ya. Oke, kemudian yang kedua, bus MB dijual. Oke, kalau ini jelas dijual ya kepada PT Maha dengan nilai kontrak sebesar 325 juta akibat hubungan istri istimewa. Oke, di sini penjualannya adalah
325 ya. Kita lihat nilai perolehan wajar tetap yang dijadikan acuan ya, 375 ya, 375. Tadi oke ini ya, 375. Walaupun kita lihat di sini penjualannya adalah 325 ya. Karena di sini diketahui ada hubungan istimewa ya, entah ini si PT apa ini, MB dengan Maha. MB dengan Maha. Nah, MB itu jonggring. Jonggring dengan Maha mungkin ada status pemilikan saham ya, atau misalkan ya status anak perusahaan ataupun induk perusahaan ataupun status kekeluargaan ya dan lain-lain yang jelas diketahui adanya hubungan istimewa ya, karena di sini harganya ya dianggap tidak wajar ini yang di sini gitu ya, 325. Maka yang diakui tetap adalah mana? 375 ya. 375 dari harga wajar bus MB ya, 375. Oke. Kemudian di sini ada rugi atau ada untung atas penjualan tersebut ya. Sama ya seperti yang tadi. Nilai wajarnya adalah tadi si MB ya, kita lihat nah, nilai wajarnya adalah 375 ya. Sama ya seperti yang tadi perhitungannya kan ya. Nilai wajar ini dikurangi dulu hasil dari selisih nilai buku dengan akumulasi. Ya, kita lihat. Ya, ini adalah nilai bukunya. Nilai buku si bus MB ya lumayan lebih tinggi daripada si bus yang pertama ini ya, Hino tadi ya. Oke, ini mungkin agak lebih apa istilahnya, kondisinya lebih bagus mungkin ya. 725 juta dikurangi dengan akumulasinya. Ya, dengan akumulasinya. Nah, ternyata ada kerugian sebesar 25 juta. Ini boleh diakui kerugian? Boleh. Ya, diakui sebagai beban kerugian karena penjualan ya, gitu. Tetapi perhitungannya tadi, di sini tetap memakai harga wajar ya, bukan dari harga transaksi yang tadi, yang 325. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian yang C, bus Hino dan MB dialihkan akibat penggabungan PT pemilik. Oke, bergabung antara Hino dan MB. Hino dan MB itu oke, Maha dan Jonggring. Ya, Maha dan Jonggring dimisahkan gitu ya. Dia bergabung, dia meleburkan diri. Ya, oke kita lihat bahwa ada PT apa tadi, Hino Jonggring gitu ya, PT baru. Nah, dilihatnya dari apa? Tetap ya, tadi ya, di awal bahwa nah, ya, untuk pecahan, likuidasi, dan lain-lain, itu adalah nilai wajar. Ya, kita lihat kembali. Yang C, nah, tetap dilihat dari nilai wajar. Ya, kita lihat. 425 ya untuk Hino nilai wajarnya ya, kemudian 375 untuk MB nilai wajarnya ya. Nah, kemudian berarti ini PT Maha atas terjadinya perburuan ya dari fiskal nih ya, dari fiskal itu dilihat ada keuntungan. Ya. Kemudian PT Jonggring ya dilihat oleh fiskal ya atas transaksi dia atas apa namanya kejadian ini ya atas adanya PT baru atas peleburan ini dilihat oleh fiskal mengalami kerugian ya mengalami kerugian. Oke ya ini ada keuntungan di sisi PT Maha
ya. Jadi pada saat mau meleburkan diri itu, ya PT Maha ini harus juga dikenakan fiskal ya, atas adanya keuntungan, ya. Nah, kalau di fiskal kan segala macam apapun kemampuan penambahan ekonomis, itu pasti ada fiskalnya, ada, tarifnya gitu ya. Entah itu tarifnya memang, per masing-masing ya, per pajak masing-masing, per indikasi pajak masing-masing, atau misalkan masuk ke dalam PPH ya, pajak penghasilan si badannya. Nah, kalau ini boleh dibebankan ya, dibebankan sebagai, apa istilahnya, kerugian atas peleburan ya. Oke ya, PC. Kemudian lagi, ada peristiwa apa lagi? D. Bus Hino dan MB dialihkan sebagai penggabungan PT pemilik yang diakui Menke memenuhi unsur pooling of interest. Oke, kita lihat. Ini kalau pooling of interest. Kita lihat nilai sisa buku. Nah, ini ya. Pengalihan dalam bentuk sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah atau hibah kepada keluarga atau badan ataupun warisan. Oke. Ini berarti ada hubungan ini ya. Ada hubungan pooling of interest yang ke D ya. Dicatat sebagai nilai sisa buku ya. Kita lihat yang Hino dan yang MB. Nilai sisa bukunya berapa? Hino dan MB. Hino dan MB. Nilai sisa bukunya 650 dan 725. Kita lihat. Ya, nilai sisa bukunya PT Maha dan PT Jonggring. Mengakui keuntungan ini 300 dan 450. Yang mana ini? Sorry. D. Hino. Oke, di sini ya. Dari 650 dikurangi 300 Hino, kemudian si MB. Mana? MB. Ini ya, MB. 725 dikurangi dengan akumulasi depresiasi 325. Oke. Yes, salah. Nah, oke. Ini ya karena adanya pooling of interest. Oke. Sorry ya, PA. Saya agak pendek. Kemudian peristiwa apa lagi? Bus Scania dialihkan kepada PT Jonggring sebagai bentuk penyertaan modal atas 100 lot saham dengan nominal 400.000 per lembar. Oke, bus Scania-nya dialihkan ke Jonggring. Scania itu punya siapa? Scania itu punya Saloka. Oke, dialihkan ke Jonggring sebagai bentuk penyertaan modal. Oke, jadi Jonggring menanam saham sebesar 100 lot ya untuk mendapatkan si aset bus Scania. Kita lihat yang E. Ya.
nilai wajar. Kita lihat lagi, oke, nilai wajar ya, yang ada di sini. Berarti ya, tukar menukar harta ataupun ini nih, pengalihan, penggantian saham atau penyertaan modal. Harus nilai wajar. Adalah nilai wajarnya, lihat, coba hafal satu-satunya. Oke, 425 ya. Nilai wajar si Saloka nih 425 ya. Oke, jadi tidak menghitung besaran ini ya. 100 lot saham kali 400 ya, bukan harga ini yang diakui sebagai harga untuk mengalihkan bus Scania ya. Oke, terlihat Scania. Oke, 25. Kita lihat. Yang berlaku adalah nilai wajar. Tadi 425 Scania dan Jonggring ya. Oke, Scania nilai wajarnya, bus Scania itu nilai wajarnya adalah 425 ya. Walaupun ada pertukaran beberapa lembar saham dari PT Jonggring ya. Jadi bukan nilai wajarnya bukan sebanyak lembar saham itu ya. Jadi tetap ke harga si bus Scania-nya berapa. Kemudian PT Saloka mengakui keuntungan ya sebesar ya yang tadi ya. Ini hampir sama dengan tadi di awal sini ya. Walaupun transaksinya berbeda ya. Kalau tadi kan ini bus dengan bus gitu ya. Tetapi kalau yang ini bus dengan saham ya, tetapi pengakuannya tetap harus sama berdasarkan nilai wajar. Kemudian yang terakhir, bus Scania dihibahkan kepada badan sosial yang diakui Kementerian Keuangan. Kita lihat. Oke, harus sebesar nilai sisa buku. Ya, nilai sisa buku. Itu apa tadi? Saloka. Scania punyanya Saloka. Oke. Scania punyanya Saloka dihibahkan ke badan sosial. Harus dinilai sebesar nilai sisa bukunya. Nah, tadi Saloka. Ya, 550 dikurangi 300 ya. Jadi si bus Scania ini ada di badan apa tadi Menteri Keuangan itu dicatat sebagai bus Scania-nya seharga 350 ya, seharga nilai sisa buku ya. Sumbangan ya, hibah tidak mengakui adanya keuntungan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, mungkin itu masih inget lah ya. Ini kemarin di taxation 2 juga ya kurang lebih ya seperti ini ya, yang diakui nilai yang wajar untuk penilaian yang seperti apa ya, yang diakui nilai bukunya yang seperti apa gitu ya. Atau kemarin itu mungkin masih menyatu dengan nilai revaluasi gitu ya. Jadi nilai wajarnya itu adalah nilai revaluasi boleh ya. Jadi nilai revaluasi itu kan nilai wajar sekarang gitu ya. Oke. Tapi ada juga yang boleh dengan nilai sisa buku ya. Jadi nilai sisa buku tuh ya apa artinya dari harga perolehan awal gitu ya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan ya sisanya berapa gitu ya. Itu adalah nilai sisa buku. Boleh ada yang begitu ya. Nih kalau transaksinya D, transaksinya F itu boleh ya. Kalau selain itu
pasti harus kembali ke nilai wajar, harus dinilai dulu, ya. Oke, kemudian, oke, tadi di awal sudah disinggung ya bahwa eh, aset ya itu identik dengan penyusutan ya. Nah, penyusutan itu seharusnya di sini depresiasi ya, depresiasi dan amortisasi. Karena penyusutan itu kan ada depresiasi, ada amortisasi, ada depresi gitu ya. Nah, sekarang depresi akhir-akhir ini dimasukkan ke dalam amortisasi. Jadi hanya ada dua penyusutan itu, ya, depresiasi dan amortisasi. Oke, kita lihat sini. Nah, kalau bangunan itu hanya satu metode saja, tidak boleh ada metode yang lain, ya, di fiskal, ya, hanya straight line saja, hanya garis lurus saja yang diperbolehkan. Jadi kalau misalkan Anda menemukan apa namanya perhitungan penyusutan bangunan, ya, dilakukan selain dari metode garis lurus, berarti harus Anda koreksi ya. Oh ini tidak boleh di akuntansi fiskal, gitu ya. Harus dihitung berdasarkan metode garis lurus, ya. Nah, kalau misalkan diminta dihitung berapa, ya harus Anda hitung ya berdasarkan metode garis lurus di akuntansi fiskal, ya. Ada sih di sini nih aturannya. Nah, ini ya. Ini adalah isi dari aturan penyusutan ya. Aturan aset berwujud nih di fiskal. Ini ada sebetulnya isi dari aturannya. Ya. Kemudian aset tetap berwujud selain bangunan. Ya, boleh dengan garis lurus atau saldo menurun. Ya, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu saja. Ya, aset yang diakui juga hanya ada dua ya kategorinya, hanya ada bangunan dan non bangunan, ya. Mungkin Anda masih ingat tadi ya yang yang di tabel tadi ya. Jadi yang non bangunan itu dikelompokkan kalau di fiskal 1, 2, 3, 4 gitu ya. Anda tidak perlu menghafal ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 apa? Kenapa? Karena fiskal itu dinamis, ya bisa jadi berubah lagi. Anda sudah hafal, ya. Ternyata tahun berikutnya berubah lagi. Yang tadinya kelompok 1 jadi kelompok 2. Yang tadinya ada di kelompok 1 tidak ada di kelompok 1 gitu ya, bisa jadi. Makanya di tax season 2 Anda tidak di apa istilahnya, tidak diharuskan kan Anda mengetahui bahwa mesin yang seperti ini, yang apa kapasitasnya seperti ini, yang cc-nya seperti ini gitu ya, itu adalah kelompok 1 atau kelompok 2, enggak kan? Hanya langsung aja diketahui gitu ya, di soal itu biasanya. Aset termasuk dalam kelompok 2 misalnya gitu, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya lagi juga adalah timingnya ya. Kapan saat memulai untuk menyusutkan ya, untuk mendepresiasi. Ternyata ada sedikit perbedaan juga antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal ya. Nah, kalau di akuntansi fiskal itu sebetulnya hmm, kalau saya menerangkan sederhananya kapan saja boleh ya kalau di fiskal. Kapan saja boleh ya. Yang jelas harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan gitu ya. Tetapi kalau di komersial biasanya tidak demikian ya. Di komersial itu mengenal istilah eh, nilai historis ya. Jadi si manajemen itu bisa menjudge ya, bisa menentukan umur ekonomis dari si aset, bisa menentukan kapan ini harus dimulai disusutkan gitu ya. Nah, kalau di fiskal itu sebetulnya kapan aja boleh ya. Kenapa kapan aja boleh? Karena ada beberapa yang apa istilahnya? Kasus-kasus berbeda dan itu semuanya diperbolehkan ya. Misalnya ada mesin ya. Mesin misalnya dibeli pada 1 Januari.
Boleh disusutkan pada Januari itu? Boleh, fiskal ya. Kemudian ada lagi kasus, dibeli 1 Januari, tetapi misalnya ya, walaupun sudah dibeli lunas, mesin itu baru ditempatkan di perusahaan ya 6 bulan kemudian misalnya, ya di Juni gitu ya, di Juni misalnya. Terus boleh disusutkan di Juni? Boleh, gitu ya. Kemudian ada case lagi, nah udah ditempatkan tuh di Juni, tapi baru bisa dimulai dipakainya tahun depan, boleh nggak disusutkan tahun depan? Boleh, gitu ya. Kalau di fiskal seperti itu, ya. Nah, kalau di manajemen biasanya ada judge, ya, ada judgment manajemen, ya. Makanya penting sekali di manajemen itu adanya nilai historis, ya. Jadi manajemen itu paham, tahu ya, kategori, apa istilahnya, harta perusahaan, ya, yang memang dirasa menguntungkan untuk perusahaan dilakukan kapan penyusutannya itu, ya. Oke. Nah, oke. Ketentuan umumnya, ya, yaitu pada saat dilakukannya pengeluaran. Pengeluaran itu apa? Ya, pada saat terjadi pembelian, ya, pada saat terjadi kas perusahaan keluar, uang perusahaan keluar, ya, untuk membeli aset, gitu ya. Ketentuan umumnya seperti itu. Nah, ada yang di highlight ini berwarna merah, bagi aset tetap berwujud yang dalam proses pembangunan atau pengerjaan itu penyusutannya adalah pada saat bulan selesainya pengerjaan, ya. Oke, kalau di fiskal memang kalau yang, berbentuk gudang misalnya gitu ya, berbentuk, apa, ya bangunanlah, rumah gitu ya, yang memang digunakan untuk operasional perusahaan gitu ya, itu disusutkannya pada saat memang sudah selesai, ya, sudah selesai pengerjaan. Sudah selesai di sini juga bukan berarti pas udah selesainya langsung disusutkan, ya, tapi pada saat sudah dipakai, ya, pada saat memang sudah, dilakukan aktivitas di dalam, eee, misalnya gudang tersebut gitu ya, di dalam, rumah tersebut gitu ya. Tuh, kemudian bagi aset tetap berwujud yang telah dimintakan persetujuan Ditjen Pajak. Nah, ini ya, jadi sebetulnya kembali ke sini nih, kalau ada persetujuan dari Ditjen Pajak, ya kapan pun sebetulnya boleh ya kita melakukan satu penyusutan, karena penyusutan itu kembali kok kepada, eee, perhitungan untung ruginya perusahaan kan, ya. Karena kan pembebanannya mah sama-sama aja ya, sama-sama dibebankan juga. Tetapi kan di situ ada strategi ya, manajemen gitu di dalam perusahaan untuk menyusutkan. Ya, apakah memang umur ekonomisnya atau penyusutannya itu dari awal disesuaikan dengan fiskal, misalnya ya, kalau misalkan disesuaikan fiskal, umur ekonomisnya harus sama kan. Misalnya kalau di, perusahaan itu ada mesin yang umur ekonomisnya misalnya 5 tahun gitu ya. Nah, kalau di fiskal kan nggak ada ya. Nah, kalau di fiskal seperti apa nih kalau yang 5 tahun? Ya kita mengacu yang terdekat ya, yang terdekat dengan 5 tahun tuh apa? Mana? Gitu ya. Ya misalnya kelompok 1 4 tahun ya. Jadi si, manajer ya, itu bisa men-judge ya, bisa memutuskan mau 4 tahun aja atau mau 5 tahun, gitu ya. Karena pembebanannya mah akhirnya sama kan waktu Anda melakukan rekonsiliasi ya. Misalnya perolehannya 100 juta ya tetap aja yang dibebankan, yang dikapitalisasi ya 100 juta gitu. Cuma bedanya mungkin kalau, kita ikut di aturan fiskal itu lama. Jadi kita ada pengurangan beban akumulasinya selama 5 tahun gitu ya. Sorry, selama 4 tahun. Tetapi kalau misalkan ikut komersial, oh ya itu lebih lama gitu ya, 5 tahun. Tapi kalau fiskal pembebanannya tiap tahunnya gede, ya kan? Lebih besar daripada yang komersial. Ya itu,
pertimbangan dari manajer ya, mau langsung ikut ke fiskal atau memang punya perhitungan sendiri untuk melakukan penyusutan atas asetnya. Tetapi kalau untuk laporan fiskal tidak boleh ya, tetap harus ikut ke aturan fiskal ya, tetap ikut ke perhitungan fiskal ya. Nah, ini dia ya. Kalau di fiskal ini dan belum berubah ya, dan belum berubah alhamdulillah. Ya. Oke. Tadi yang saya cerita di sini ya, Anda tidak usah menghafalkan ini ya. Kalaupun misalkan Anda harus tahu, boleh baca aja ya, lihat aja ya, maksudnya search aja ya. Saya kalau harus menghafalkan itu ya khawatirnya ini nanti berubah lagi nih ya. Ini biasanya kelompok ini ada perubahan nih. Kalau ini tetap ya, kalau ininya sampai dengan saat ini tetap nih ya. Oke. Oke ya. Oke nih ya, sepertinya sampai sini dulu ya. Ini udah setengah 12. Oke, sampai sini dulu ya kelas hari ini. Ini Ibu stop dulu karena Ibu mau absensi dulu nih ya. Untuk yang pertemuan sekarang, bentar Ibu mau buka dulu Siska-nya. Iya, akuntansi pajak. Akuntansi pajak. Udah lama banget nih. Si perpajakan. Oke, Ibu absen ya, satu-satu ya. Zuventia? Hadir, Bu. Hadir. Nailah? Nailah Sekar Ayu? Hadir. 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 Zelda? Hadir, Ibu. Kemudian Nova? Hadir, Ibu. Destia? Hadir Ibu. Desi Ayana? Hadir Ibu. Loventina? Hadir, Ibu. Riko Okta? Riko? Hadir Ibu. Riko? Oh, keren Riko nggak ada. Ranti Saraswati? Hadir, Bu. Putri Permata? Zahra? Hadir, Bu. Muhammad? Muhammad Adrian? Hadir Bu. Hadir. Intan? Hadir, Bu. Sabilah Ali? Hadir, Bu. Muhammad Jaki? Hadir Bu. Listi? Hadir Ibu. Oke, sip. Oke, sampai sini dulu ya Zoom kita. Maaf belum bisa offline juga ya. Oke. Oke, Ya, Ibu terima kasih banyak. Ibu tutup dulu ya Zoom-nya kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita lanjut masih di aset berwujud ya. Oke, sekian ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.